Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cara kerja komunikasi data dalam jaringan. Komunikasi data juga didefinisikan sebagai pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa media transmisi, baik berkabel maupun nirkabel. Definisi lain komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device. Alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun global, seperti internet. Adapun tujuan yang paling mendasar dari komunikasi data adalah untuk bertukar informasi yang dilakukan dengan mengikuti beberapa aturan atau regulasi yang disebut dengan protokol atau standar. Pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah proses komunikasi data dalam jaringan, yaitu membahas tentang bagaimana proses komunikasi data di dalam jaringan. Kedua, cara kerja komunikasi pada jaringan data dan telepon, yaitu membahas tentang bagaimana cara komunikasi data dan komponen-komponen yang dibutuhkannya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, proses komunikasi data dalam jaringan. Yang pertama, di sini ada yang disebut namanya data. Data di sini merujuk pada informasi yang disajikan dalam bentuk-bentuk yang disepakati oleh pihak-pihak yang menciptakan dan menggunakan data tersebut. Kemudian, data tersebut dikirimkan dalam bentuk sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan dan ditangkap oleh sumber data, kemudian dikirimkan ke terminal-terminal penerima seperti plotter, scanner, papan ketik, printer, disk drive, monitor, dan sebagainya. Dengan demikian, komunikasi data merujuk pada pergerakan informasi yang telah di-encode dari satu titik ke titik yang lainnya melalui sistem transmisi elektronik. Dan terakhir, data yang ditampilkan oleh sumber data maupun tujuan adalah data yang berbentuk digital. Pada umumnya, selama proses pengiriman data yang dikirimkan dapat berbentuk digital maupun analog dan dibawa oleh sinyal yang secara kuantitas fisik berubah seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa model sinyal dalam sistem komunikasi, misalkan voltage proporsional atau amplitud suara seperti dalam telepon atau gelombang radio yang dipancarkan oleh antena. Agar proses komunikasi data dapat berlangsung, maka setiap peralatan komunikasi yang digunakan haruslah saling terhubung satu sama lain dan menjadi bagian dari sistem komunikasi keseluruhan. Karena itu, proses komunikasi data yang berlangsung dalam sistem komunikasi data umumnya terdiri dari 3 sistem utama, yaitu sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem tujuan. Oke, di sini ada sistem komunikasi data. Komponen yang pertama adalah sistem sumber. Sistem sumber adalah sistem pengiriman data yang terdiri atas sumber data dan transmitter. Kemudian ada sistem transmisi. Sistem transmisi adalah sistem pengiriman data yang dapat berupa jaringan transmisi tunggal ataupun kompleks yang menghubungkan sumber data dan tujuan. Pengiriman data menggunakan sistem transmisi mengandung arti bahwa data dikirimkan melalui saluran komunikasi point to point atau point to multipoint, misalnya serat optik atau saluran komunikasi nirkabel. Kemudian ada sistem tujuan. Sistem tujuan adalah sistem penerimaan data yang terdiri atas penerima data dan tujuannya. Ketiga sistem ini ada dalam proses komunikasi data. Jika salah satu unsur dalam sistem tersebut tidak ada, maka komunikasi data tidak dapat dilakukan.
Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam setiap sistem adalah sumber source, transmitter, media komunikasi data, penerima, pesan, dan protokol yang termasuk ke dalam elemen komunikasi data. Elemen komunikasi data yang pertama ada sumber data atau source. Adalah unsur komunikasi data yang memiliki tugas untuk mengirim informasi seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan dengan menggunakan jaringan. Tanpa adanya permintaan atau perintah, sebagai salah satu contohnya adalah interface pada komunikasi data, sumber tidak akan mengirimkan data ke tujuan. Untuk itu, jika sumber mengirimkan data, hal ini berarti setiap tujuan meminta data dengan menggunakan bahasa tertentu. Elemen yang kedua yaitu transmitter. Transmitter adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengubah data ke dalam bentuk yang dibutuhkan oleh tujuan. Contohnya, transmitter adalah modem yang mengubah secara akurat sinyal analog ke sinyal digital, dan begitu juga sebaliknya. Elemen yang ketiga yaitu media komunikasi data atau medium. Adalah jalur di mana pesan mengalir dari pengirim kepada penerima. Dengan demikian, fungsi media komunikasi data adalah memberikan jalan atau jalur khusus antara hasil, keluaran transmitter, dan masukan sebagai penerima atau receiver. Media komunikasi data dapat berupa kabel twisted pair, kabel koaksial atau kabel serat optik, laser, atau bahkan gelombang radio. Elemen yang keempat yaitu penerima atau receiver. Adalah salah satu komponen dalam sistem komunikasi data yang bertugas untuk menerima pesan. Dalam artian, memproses sinyal yang diterima untuk dikembalikan ke bentuk sinyal pesan yang sesuai. Sebagaimana pengirim, penerima dapat berupa komputer, workstation, televisi, dan lain-lain. Kemudian, elemen yang kelima adalah pesan atau message. Adalah data yang dikomunikasikan. Pesan komunikasi data dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau video, atau kombinasi dari setiap bentuk informasi atau data. Elemen yang terakhir yaitu protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Protokol mempresentasikan kesepakatan antara berbagai perangkat komunikasi. Tanpa adanya protokol, dua perangkat komunikasi bisa jadi terhubung namun tidak berkomunikasi satu sama lain. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah cara komunikasi data pada jaringan dan telepon. Jaringan komputer adalah jaringan yang telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirimkan layanan disebut server. Kita bahas yang pertama, komunikasi pada jaringan komputer. Di sini ada gambar. Cara kerjanya adalah 1. Sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Yang kedua, agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlakukan suatu alat yang disebut modem atau modulator demulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Konten A yaitu komponen A, sender. Sender adalah suatu proses di dalamnya seseorang atau beberapa orang atau kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Yang kedua adalah protokol.
Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Yang ketiga, ada media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kemudian yang keempat ada receiver. Receiver atau penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau yang disebut komunikator. Kemudian, kita akan membahas tentang komunikasi pada jaringan telepon. Yang pertama, ada jaringan telepon kabel. Telepon kabel merupakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel yang pertama, suara pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Kedua, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Ketiga, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Yang kedua, ada jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler. Yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Ketiga, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS. BTS-nya yang terdekat, kemudian diteruskan kepada si penerima. Kelima, setelah sampai kepada si penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Demikian untuk materi hari ini mengenai cara komunikasi data di dalam jaringan data maupun telepon. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dikerjakan tugas yang ada di dalam e-learning. Sekian dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.